warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subakin, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Awayan, Kabupaten Balangan. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu In Rusana. Assalamualaikum Bu In. Waalaikumsalam Mas Subakin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu In ini guru mata pelajaran sosiologi. Iya. Ya, dalam percakapan kali ini Bu In, saya ingin melakukan percakapan praobservasi di mana nanti saya ingin mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan juga nanti sebagai persiapan awal agar Ibu In bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan percaya diri. Iya. Dan juga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid nantinya. Iya. Tapi sebelumnya nanti saya ingin menanyakan, ada sedikit beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu In. Bisa kira-kira Bu In? Iya bisa. Oke, untuk yang pertama mungkin dalam pembelajaran nanti tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Iya, jadi dalam pembelajaran kali ini itu ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan. Yang pertama itu adalah mendeskripsikan jenis-jenis interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjelaskan faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat. Oke, berarti ada 3 tujuan Ibu yang ingin dicapai dari Ibu ya? Iya, ada 3 tujuan. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran nantinya? Ya, jadi di sini bahwa pengembangan yang ingin dicapai itu adalah untuk mengembangkan pengetahuan atau sikap dan pemahaman bahwa manusia itu adalah merupakan makhluk sosial, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus menjalin kerjasama dan berinteraksi dengan pihak-pihak yang lain. Oke, berarti area pengembangan nantinya ada di aspek pengetahuan dan aspek sikapnya Bu ya? Iya. Oke. Terus untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, ataupun model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran yang Ibu gunakan nantinya? Ya, jadi untuk pembelajaran kali ini strategi yang saya gunakan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Sedangkan untuk model pembelajaran itu menggunakan model berbasis masalah atau PBL, Pak. Untuk metode pembelajaran itu menggunakan diskusi kelompok, kemudian presentasi, tanya jawab, dan juga penugasan. Iya. Berarti untuk strateginya tadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional itu ya? Iya, benar. Oke. Terus untuk selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang nanti akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti di kelas? Iya, jadi untuk media pembelajaran yang akan digunakan itu adalah dengan menampilkan video atau mungkin menggunakan film pendek. Kemudian ada LKPD, PPT, dan juga saya menggunakan laptop. Iya, bagus. Berarti terus untuk selanjutnya kira-kira ya kapan akan Ibu melaksanakan dalam proses pembelajaran nantinya itu? Nanti di hari Selasa itu pada kelas 10-2, Pak. Ada jam pelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Oke, berarti nanti pelaksanaannya hari Selasa jam ke 1-2 Bu ya, untuk kelas 10-2 ya? Iya, 10-2. Oke. Terus selanjutnya Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari proses percakapan hari ini Bu? Jadi berdasarkan proses percakapan hari ini itu saya bisa memperoleh gambaran mengenai media yang ingin saya gunakan di kelas, dan saya juga bisa mempersiapkan media pembelajaran ini dengan baik setelah melakukan percakapan.
Oke, nah, terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti dalam proses pembelajarannya nanti bisa lancar, Ibu bisa anak-anak bisa terlibat dengan aktif juga. Terus nanti eh, apa siswanya dapat mengikuti dengan aktif, menerima pembelajaran dengan baik. Nah, oke itu Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu hari Selasa Bu ya. Iya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran sosiologi. Pada bab terdahulu kita membahas mengenai ruang lingkup ilmu sosiologi. Di salah satu ruang lingkup yang pertama adalah yang namanya hubungan sosial atau dinamakan interaksi sosial. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi itu. Sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Pada hari ini kita akan memasuki materi itu. Kemudian sebelumnya Ibu akan memanggil kalian dulu di sini. Dari 16 siswa di sini apa semuanya hadir atau ada yang tidak hadir pada hari ini? Lengkap. Ya. Lengkap semuanya. Baiklah, pada pembelajaran terdahulu kan kita membahas mengenai ruang lingkup ilmu sosiologi. Jadi ada beberapa macam ruang lingkup yang akan kita pelajari dalam ilmu sosiologi. Yang pertama kemarin apa? Ya, interaksi sosial atau hubungan sosial. Yang kedua, ada nilai dan norma sosial dan sebagainya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas mengenai hubungan sosial. Jadi sebelumnya apa itu hubungan sosial? Ibu akan bertanya kepada kalian, bagaimana jika kalian ini kira-kira kalau hidup sendiri itu bagaimana? Ada yang bisa menceritakan jika kalian ini hidup sendiri seperti apa? Sepian. Sunyi. Apalagi? Apa? Hidup seorangan, apa? Hidup sendiri. Sulit. Ada lagi yang bisa menceritakan? Sebelum kita memahami konsep apa yang dinamakan dengan hubungan sosial. Kemudian yang kedua, kira-kira apa keuntungan kalau kita melakukan suatu interaksi sosial atau hubungan sosial? Apa keuntungannya kira-kira? Bisa saling mengenal, apalagi banyak teman atau banyak kawan, apalagi iya, mengambil informasi, apalagi karena hakikatnya ya kan? Baiklah, sebelumnya dari pengertian atau definisi hubungan sosial Ibu akan memaparkan dulu apa komposisi dasar dalam KD yang dipelajari ini adalah yang pertama adalah mengidentifikasi realitas ini. Lihat dari gambar itu apa kira-kira? Iya, dari situ tadi kata siapa namanya? Sela, ada komunikasi. Jadi tadi dari hubungan itu tadi ada aksi, ada reaksi, ada tercipta yang namanya komunikasi. Komunikasi itu nantinya ada beberapa macam. Kalau kita berbicara kepada syarat, ada komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung. Baiklah. Tadi kata Isti tadi itu adanya
kelompok dengan kelompok. Sekarang coba kalian amati gambar yang ada di ibu. Adalah bersama-sama menyentuh, berarti kontak sosial. Kita bisa langsung atau tidak langsung. Kalau gambar yang ada di sini itu termasuk kontak siapa? Langsung. Kenapa ini langsung? Langsung berhadapan. Ya, itu jelas kontak sosial langsung. Kalau ini kontak sosial langsung, ya bertatapan antara kata dengan kata, berhadapan itu termasuk kontak sosial langsung. Kemudian yang ini ya. Ada yang berpendapat lain? Tidak ada. Terjadinya kontak sosial langsung. Ya, bersalaman. Bersalaman merupakan kontak sosial langsung. Kalau ini Ada langsung. ada. di dalam hubungan sosial, kontak sosial langsung secara fisik itu bukan menjadi persyaratan utama. Teknologi yang ada sekarang. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari tentang komunikasi langsung. Perkenalkan, nama saya Risti Mulyasari. Saya Jenrata Soleha. Saya Eva Mulyani. Saya Muhammad Reksan. Tadi tiga kelompok sudah maju semuanya ke depan, semua hasilnya bagus-bagus. Kita beri apresiasi semuanya. Baiklah, setelah tadi kita mempelajari mengenai syarat daripada hubungan sosial, ada yang namanya kontak sosial dan juga komunikasi. Kemudian di sini sebelum kita akhiri, kita akan menyimpulkan bersama-sama bahwa pembelajaran kita pada hari ini yang namanya hubungan sosial adalah hubungan ya timbal balik tadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Kemudian yang kedua adalah bahwa dalam melakukan suatu hubungan sosial itu perlu memenuhi dua syarat. Baiklah, untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi hubungan sosial atau faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Jadi nanti kalian silakan baca dulu di literatur, baik itu yang ada di buku paket, kemudian bisa dicari di sosial media mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Baiklah, demikian dari Ibu untuk hari ini. Salah kira mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subakin CGP Angkatan 11 dari Semangat 1 Awayan. Dalam percakapan hari ini kami hendak melakukan percakapan pasca observasi, di mana kami telah melakukan observasi yang dilaksanakan bersama dengan Ibu In Rusiana. Selamat pagi Ibu In. Selamat pagi Mas Subakin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Semoga juga begitu. Ibu In ini guru mata pelajaran sosiologi, di mana beliau mengajar di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dalam percakapan pasca observasi ini ada beberapa Bu yang ingin saya tanyakan terkait dengan yang telah kita laksanakan, di mana sebelumnya kita melaksanakan
pra-observasi dan observasi, dan setelah itu hari ini kita melaksanakan pelaksanaan pasca observasi. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah kita laksanakan kemarin? Iya Pak, jadi memang pada awalnya karena mungkin tidak terbiasa Pak ya, dan ini mungkin hal yang wajar. Jadi awalnya memang saya merasa gugup Iya. dan merasa tegang, tapi dengan berjalannya waktu beberapa kali kan, jadi akhirnya perasaan itu sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada kegugupan dan ketegangan lagi, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, berarti lancar aja Bu ya, Iya. pelaksanaannya. Oke, terus untuk bisa diceritakan kembali Bu mengenai area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin, terus kemudian langkah-langkah apa saja atau tahapan-tahapan apa saja, terus pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas itu? Iya, jadi untuk tahapan atau langkah-langkahnya itu yang paling pertama kali itu adalah saya membuat yang namanya perangkat pembelajaran. Iya. Kemudian untuk area pengembangannya itu saya ke pengetahuan dan juga keterampilan Pak. Jadi dalam hal ini di kelas 10 2 kemarin ya kan, jadi dalam materi hubungan sosial atau interaksi sosial itu pengetahuan yang saya harapkan di situ adalah mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok dan hubungan sosial. Kemudian keterampilan yang diharapkan di situ adalah mengolah realitas individu, realitas kelompok dan hubungan sosial sehingga siswa itu bisa mandiri dalam memposisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, Yang saya harapkan dari sini Pak. Iya. Berarti untuk kemarin untuk area pengembangannya itu untuk pengetahuan dan keterampilan Bu ya? Iya Pak. Oke. Terus menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan kemarin itu apakah sudah berhasil atau belum yang dilakukan di dalam kelas kemarin Bu kira-kira? Menurut saya alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik Pak. Namun masih terdapat kekurangannya. Menurut Ibu kira-kira apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi di kelas kemarin Bu? Jadi saya merasa bahwa kekurangan atau kendala yang ada di kelas waktu maju di kelas kemarin itu adalah ada beberapa siswa yang kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Ada beberapa siswa yang saya nilai itu kurang aktif Pak. Nah, berarti kendalanya ada siswa-siswa yang masih belum aktif itu Bu ya? Iya. Terus kalau siswa tersebut kurang aktif dalam proses pembelajaran, mungkin siswa tersebut masih mengandalkan teman gitu Bu ya kira-kira Bu ya? Iya benar. Terus kira-kira menurut Ibu kenapa bisa terjadi Bu siswa tersebut mungkin kurang aktif? Gimana Bu? Jadi mungkin ini Pak, dalam pembagian kelompok kemarin itu kurang pas. Artinya di sana adalah mungkin untuk kedepannya saya bisa menggunakan pendekatan sesuai dengan minat anak. Ya, misalnya pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa, misalnya dengan gaya visual, kemudian gaya belajar auditory, dan kemudian misalnya gaya belajar kinestetik agar si anak ini akan lebih nyaman. Jadi saya bisa menyesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Berarti nanti untuk rencana kedepannya berarti ada pembagian kelompok sesuai dengan minat anak itu Pak ya? Iya Pak. Oke, terus menurut Ibu kira-kira kapan akan dilakukan perubahan dengan rencana Ibu tadi? Untuk kedepannya mungkin kapan itu memang sampai saat ini saya belum menentukannya Pak. Belum ditentukan, tapi nanti kalau bisa itu secepatnya bisa saya lakukan. Mungkin kira-kira itu nanti untuk semester awal Bu kira-kira Ibu ya? Karena Ya. mungkin ini sudah akhir semester dan sudah para ujian, mungkin belum bisa untuk melaksanakan, mungkin jadi pelaksanaan mungkin kira-kira di awal semester kemarin Iya, Bu awal ya? semester ini. Oke, Bulan Januari. Oke, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan untuk
ke depannya dan proses pembelajarannya bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala. Nah, mungkin itu aja Bu yang saya tanyakan. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu telah kemudian dilaksanakan observasi di supervisi akademik ini Bu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Salah hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.